Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 2 akan mewawancarai masyarakat yang masih menggunakan penangkal bayi yang baru lahir seperti bawang tunggal, terus juga kalung, gelang, dan lain sebagainya. Dan di situ juga kami bakal bertanya kenapa sih harus menggunakan itu untuk bayi? Apa sih gunanya? Seperti itu, manfaatnya apa? Jangan lupa tengok video selanjutnya. Jadi di sini tuh kami bawa tema tentang kebiasaan masyarakat tentang aljimat yang sering dipakai kepada bayi yang baru lahir. Jadi menurut Bapak, gimana pendapat Bapak tentang kebiasaan masyarakat tersebut? Nah, yang pertama kan jimat ini kan salah satu yang digunakan oleh masyarakat kita ya. Tapi alhamdulillah sekarang kan, dan ini kan masuk dalam kelompok Panama TBC itu tahayul dan murapat, kan termasuk tahayul gitu ya. Nampaknya masyarakat ini karena pemahaman agamanya sudah membaik misalnya. Kalau sekarang ini sudah mulai berkurang. Ya ada lagi yang pakai jimat seperti itu. Kalaupun ada mungkin waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu, tidak lagi seperti masa lalu. Kalau masa lalu itu kan hampir setiap saat itu kan nampak kita. Tapi sekarang alhamdulillah sudah membaik lah. Cuma memang kelihatan itu kan tidak bisa hilang. Jadi menurut pendapat Bapak tuh gimana sih pandangan agama kita tentang kepercayaan bahwa masyarakat itu kadang kan menganggap bahwasannya aljimat tuh kayak pelindung gitu, bisa melindungi dari roh-roh jahat misalnya kayak gitu. Ya memang mungkin tidak bisa dielakkan karena ini kan sudah turun temurun kan, kemudian masih ada juga terutama kan katakanlah para tokoh-tokoh masyarakat masih ada juga yang percaya seperti itu. Dia tergantung kepada pemuka masyarakat setempat, semakin itu disosialisasikan bahwa bertentangan dengan kepercayaan agama kita akan semakin hilang itu. Kan itu lagi misalnya yang kecil lah, masalah kecil aja kan, misalnya masyarakat itu ketika ada takziah kan sering tuh makan tuh kan makan tuh. Sekarang kan sudah, kalau di sekitar kita ini kalau dibuat persentasenya mungkin sudah ya 80-20 lah. 80% masyarakat tidak lagi menggunakan seperti itu, tapi 20% masih ada. Masih ada. Sekarang kan sudah mulai beralih dia. Cuma cara mereka kan berbeda-beda lagi. Tapi kan itu ya tergantung lagi kepada semakin sering kita sosialisasikan itu, semakin sering kita jelaskan apa manfaat dan mudaratnya, itu insya Allah akan semakin berkurang. Sebenarnya yang jimat itu asal-muasalnya dari mana? Ini kan kalau kita baca sejarah kan ini kan sebuah paham animisme kan. Jadi ya ini kan animisme ini kan banyak dibudayakan oleh orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu itu kan masih banyak juga di lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kita barangkali menggunakan ya, Islam disosialisasikan terus, ini adalah bagian daripada ajaran agama Hindu, lalu nanti
kita tidak perlu ikut dengan itu. Nah, kita mungkin yakinlah dengan surat Al-Kafirun itu kan laku di hukum. Jadi dia harus itu kita hormati. Ya, kalau misalnya orang Islam, kita juga harus bijak juga. Ya, mereka seperti yang saya katakan tadi, karena pemahaman mereka itu masih dangkal, kemudian sosialisasi dari orang yang tahu dengan agama juga masih kurang. Kemudian kan kalau kita lihat lagi materi dakwah kita sekarang itu kan juga tidak terstruktur. Misalnya kan di kalangan Muhammadiyah sebaiknya ya dihidupkan kembali. Dulu Bapak dulu misalnya kan salah seorang aktivis Muhammadiyah misalnya kan itu kan yang namanya penyakit tahayul, bid'ah, khilafah itu kan itu akan tumbuh terus karena di masa Rasul pun juga jadi nggak bisa dielakkan. Jadi ya untuk menguranginya itu ya harus kita perkuat dakwah, harus kita perjelas batasan-batasan ini yang harus kita percaya, ini harus kita tidak percaya. Berarti secara garis besar tuh kalau kita mempercaya bahwa al-jimat itu sebagai penangkal tuh berarti bertentangan sama agama kita, Pak? Bertentangan, sangat bertentangan. Tapi sekarang ini masih banyak bayi yang digituin, Pak. Kalau untuk kita di sini nampaknya tidak ada lagi. Tadi saya katakan, andai kata ada itu pun juga sudah sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita buat persentasenya itu mungkin ya antara 80 dengan 20% lah. Artinya mayoritas kita sudah masyarakat kita sudah. Silakan masuk. Kalau yang saya lihat lah di kawasan ini kan terutama yang sini itu apa Pak? Karena berutang. Ya kita bersyukur karena tadi karena sosialisasi terus, pemahaman agama juga bagus. Makanya adik-adik selaku mahasiswa lah itu ya barangkali kita juga harus menghargai ada orang yang meyakini, tetapi ya yakin itu adalah andai kata ada orang yang meyakini itu adalah lanjutan dari paham animisme yang dibudayakan oleh agama itu, bukan oleh agama kita. Itu aja. Kita juga harus menghormati andai kata ada orang yang percaya dengan itu, secara pelan-pelan ya kita usahakan supaya mereka menghindari. Sebab itu kan termasuk syirik itu kan. Iya, Pak. Termasuk syirik. Yang jimat itu sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Tapi masih ada meskipun ada, tapi jumlahnya kecil. Pertama kalinya itu ada jimat itu pada tahun berapa? Kalau saya ingat bapak lah ya, dulu bapak kan termasuk juga orang yang pakai jimat juga. Artinya waktu itu bapak mungkin baru masuk sekolah lah, kan ada semacam, terutama kalau ada di pengenalan ini kalau dalam keadaan sakit demam misalnya kan kita diperhatikan. Tapi setelah bapak tahu, kan bapak berarti kan kalau dibuat tahunnya lah waktu itu kan bapak kan masih berusia sekitar 6 tahun berarti kan umur tahun 60. Berarti kan sebelumnya saya cerita sama emak saya ya, sejak tahun-tahun ya sebelumnya lah mungkin tahun-tahun sebelum tahun 60 kan. Artinya itu akibat dangkalnya pemahaman agama. Jadi waktu itu emak saya walaupun dia sebagai seorang muslim, tapi begitulah. Tapi ini hari demi hari, waktu demi waktu, karena banyak juga para ulama-ulama yang masih berani ya, menyampaikan itu salah, ya lama-lama
Dan adik-adik sekarang kan udah banyak terikat. Mungkin semasa adik-adik ini sekarang kan tidak ada lagi. Udah modern ya Pak? Ada modern. Modern itu artinya udah tahu mana yang sesuai dengan ajaran agama, mana yang tidak sesuai dengan agama. Bahkan karena para politisi kita ini masih banyak juga yang pakai dukun misalnya, itulah yang membuat itu masih bertahan, ya kan? Ya, itu kan kelemahannya di kita juga, terutama di generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda ini bisa tanya membedakan. Lebih-lebih ini kan kita kan sudah mulai masuk nih tahun politik misalnya kan, yang mempengaruhi sekali ya tingkat kepemimpinan nasional itu presiden. Ya, kita berharap hanya presiden yang paham, memang banyak paham dari agama itu yang terpilih. Jangan orang yang kurang paham. Ya kalau bapak pribadi sih di antara sekian banyak calon itu misalnya yang banyak paham tentang agama itu ya Pak Anies. Bapak lah, ya adik-adik salah itu kalangan dunia. Kalau misalnya beliau sempat diberikan oleh Allah SWT untuk menjadi presiden misalnya, itu masyarakat Indonesia akan jauh lebih baik, ya kita melihatlah Pak Habibie ya misalnya, yang melanjutkan masa kepemimpinan beliau kan jauh lebih bagus. Apalagi ini kan kalau misalnya beliau sempat barangkali terpilih, ya itu akan besar pengaruh. Karena nanti ya kalau bapak pribadi lah, inilah kesempatan emas bagi adik-adik, bagaimana sebetulnya ke depan kita ini melanjutkan ajaran Islam. Islam ini kan, tapi kan kelihatannya beliau kan juga sangat susah. Beliau kan dijegal dengan segala macam cara, ya, terutama mungkin ya dikatakanlah beliau adalah seorang politikus identitas. Ya, semua orang kan harus punya identitas. Agamanya apa, ya kan harus punya identitas, sama seperti Muhammadiyah kan harus juga punya identitas. Jadi melawan orang yang kurang paham agama ini memang jadi berat. Karena kita tidak tahu, kalau dalam Islam kita melihat kan orang munafik itu kan lebih berat ketimbang orang kafir itu kan tahu kita ini agama ini jalan pikiran seperti itu baca kita, tapi yang munafik itu kan susah juga. Di negara kita nih sekarang nih yang para mengambil kebijakan itu yang paling banyak. Itu mulai banyak, jadi orang Islam juga, tapi kan kadang-kadang kan Islam KTP. Jadi apa? Ya mudah-mudahan lah ke depan ya. Apalagi adik kan di Muhammadiyah tahu lah. Kadang-kadang sedikit ada belajar ke Muhammadiyah di fakultas itu. Ada Pak. Ini. Jadi kan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi dakwah misalnya kan, dia memang tidak masuk dalam praktis kan, ya kita hanya cuma berdoa. Ya, kita pun ke bapak ya sedih juga bapak lihat parpol-parpol yang mengatasnamakan Islam misalnya dan tidak mau sekarang kan dia kan belum bisa dianggap resmi sebagai bakal calon, oleh karena menurut aturan negara kita itu kan tidak mencukupi dress code-nya kan tidak ada cukup, dress code-nya kan tidak ada cukup. Ya adik-adik lah mendorong lah. Kita berharap mudah-mudahan PKS dengan Demokrat cepat mendeklarasikan beliau kan, tapi kan juga
Tapi tidak tahulah perjalanan politik bangsa kita ini kan sulit juga kita apa. Ya mudah-mudahan lah. Jadi makanya ini kok ini topiknya kenapa nih mengangkat topik ini? Zima, kenapa topik ini yang diangkat? Iya Pak, kalau ya, kami disuruh sama guru kami itu bawa materi yang kebiasaan masyarakat, bawa itu yang hubungan dengan syirik itu. Nah, jadi kami ambil topik ini ya kayak kalau di kota tuh emang jarang ya Pak, tapi kalau di kampung tuh masih banyak gitu Pak. Kalau di sini mungkin seperti Bapak bilang tadi 80 atau 20% orang tuh perbandingannya masih itu yang nggak udah pakai jima, sedangkan di kampung tuh masih pakai jima. Jadi kami buat topik ini biar sekalian jadi edukasi juga buat kami bahwasannya ini tuh bertentangan sama agama kita. Makanya tergantung kepada semakin seberapa intensitas kita untuk mensosialisasikan itu. Ya sama seperti Bapak dulu pengalaman itu nggak bisa itu. Ya orangnya ada kan, agama itu masih ada. Ya, orang kita kan ya agama itu kan pas-pasan juga. Ya salah kita juga. Salah kita juga, artinya terutama ya orang-orang yang tadi yang Bapak katakan yang besar pengaruh itu kan para pemimpin kita, petinggi-petinggi itu yang banyak. Nah sekarang petinggi-petinggi kita itu ya tentu presiden lah. Kalau presiden itu kan apalagi dia media tuh dia kuasai, dialah orang di TV Pak Presiden aja. Itu masalahnya. Yang jadi masalah di situ sebenarnya bangsa ini, ya masyarakat kita terganggu. Siapa idola mereka? Berarti kita ini kayak masih banyak yang bertentangan sama agama karena iman kita yang kurang. Iman ya akibat daripada kepemimpinan. Tapi kalau pimpinan itu bagus, minimal kalau misalnya pimpinan rumah tangga itu bagus, itu insya Allah enggak. Itu tergantung kepada kepemimpinan tadi. Misalnya adik nanti cari suami, barangkali ya carilah orang yang ya tidak perlulah orang yang bisa segala bisa baca Quran dengan fasih, tidak kan begitu. Yang penting dia taat beragama, rajin terutama sholat rajin ya itu akan lebih. Tapi kan sekarang kan oleh politik pemerintah yang berkuasa sekarang kan orang taat beragama itu kan dianggap radikal. Itu kan sikap itu. Sikap yang ditunjukkan oleh padahal tidak ada apa-apa. Bapaknya kan pensiunan PNS begini. Memang semasa bapak ya kita yang datang itu tuh dianggap dicurigai, selalu dicurigai. Kepemimpinan lagi. Itulah yang masalah. Jadi kembali kepada topik tadi yang pertama, kesimpulan Bapak mungkin sama seperti yang lain, itu adalah perbuatan syirik. Kemudian berikutnya lagi, perbuatan ini sampai sejauh mana dilaksanakan di tengah masyarakat tergantung kepada pemahaman yang mereka miliki. Pemahaman mereka miliki ini tergantung kepada sejauh mana para yang katakanlah para dai, para ustadz, para ulama itu mensosialisasikan itu bahwasanya itu adalah itu aja. Sekarang kita juga harus menghormati di tengah-tengah masyarakat kita itu banyak model agama dan itu kan diyakini. Oleh karena itu tergantung kepada kepemimpinan yang ada di negara ini. Semakin Islam baik, Islam kepemimpin kita terutama presiden, itu akan semakin baiklah pemahaman kita. Ya contohlah baru-baru ini Kementerian Agama, dia terganggu tuh dengan zikir Alhamdulillah, Subhanallah yang disebutkan. Itu menteri, nah itu model pemimpin tuh. Kan dia merasa terganggu tuh dengan kalimat zikir. Kan hangat sekarang di media saya. Itu tuh contoh siapa ini tuh? Ya presiden. Tapi kalau misalnya presiden paham dengan agama misalnya, ya contoh misalnya Pak Agama, Pak Habibie kan paham dengan agama, Pak Ato kan juga paham dengan agama misalnya kan, dan apa?
Jadi mudah-mudahan lah, makanya tadi Bapak katakan, ya mudah-mudahan lah kalian menilai, saya melihat dari misalnya, kan ada calon nih, Pak Anies, Pak Prabowo, ada Pak Ganjar misalnya. Ya kan, yang paling bagus kualitas agama, ya menurut Bapak, ya Pak Anies. Pak Anies yang bagus pemahamannya. Coba dia lihat di antara mereka-mereka itu. Andai kata boleh lah barangkali, andai kata saya lah mungkin suruh aja dia baca Quran, mana yang lebih fasih di antara mereka itu. Gitu aja muji, yang mana yang fasih. Nah kalau intelektual kita ada paham lah kan, dia profesor, karena intelektual, nggak usah lah diuji dalam pengamalan sehari-hari aja. Kalau lihat dari sudut keluarga dia, bagus, bapaknya juga bagus, ibunya juga bagus, ya kan, datu-datunya juga, ya kan bagus itu, pahlawan ya kan, itu aja kuncinya di kuncinya. Tapi kan cuma sayang kan media kan dikuasai oleh orang kata orang kan oleh kelompok oligarki, itu masalahnya. Sehingga anda ya terima kasih lah mudah-mudahan dengan kedatangan adik-adik ini, walaupun dari fakultas, bukan dari fakultas Tarbiyah kan, tapi keperawatan, tapi kan tidak ada, supaya masyarakat kita lebih sehat lagi. Sebaiknya ya agama itu kan harus dijalani, tapi ya jangan berhenti, sebab agama itu kan ya seperti yang dikatakan Rasul itu, tentulah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke yang lainnya. Artinya menuntut ilmu itu sepanjang masa. Nanti adik-adik dalam memilih suami, carilah suami yang benar-benar paham dan mengamalkan, walaupun barangkali tidak seluruhnya, itu jauh lebih baik. Ketimbang kita memilih suami yang banyak duit, bantu keturunannya, karena orang kaya dia misalnya kan, udah lah mendingan ya carilah suami yang benar-benar punya agama, pasti tanggung jawabnya akan berbeda lah. Ya, kalau bapak sendiri biar udah merasakan ya, ada di antara keluarga yang paham agama itu tidak berbeda. Oke deh, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ada lagi? Jadi mohon maaf ya, ini tadi agak lambat. Ya nggak tahu juga, karena ini kan rumah bapak ini kan ada rumah sewa, kadang-kadang kan tamu itu kan banyak yang susah juga kadang-kadang. Nah teman-teman, tadi udah dilihat kan wawancara kami kepada salah satu masyarakat, dan di situ kita udah bisa ya menyimpulkan bahwa perbuatan itu memang perbuatan syirik. Tapi memang ada sih beberapa masyarakat yang masih mempercayai hal-hal seperti itu. Baik, segitu dulu wawancara kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.